Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Segala puji bagi Allah, pada hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan, kesehatan, juga nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman dan Islam. Salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berikut kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat pada tanggal 13 November 2020 pada mata kuliah Falsafah Ekonomi Syariah atau Maqasid Syariah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kesekian kalinya. Langsung saja kita masuk pada materi. Namun sebelum kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ekonomi and muamalat. Hubungan antara ekonomi. Insya Allah kita akan belajar sih dari ekonomi Islam atau semester sebelumnya terkait dengan muamalah, walaupun hanya segelintir ataupun kulit-kulitnya saja, tetapi sebenarnya kita memang ada step-stepnya dalam mempelajari ilmu. Dimulai dari muamalah fikih dulu ya, dari usul fikih muamalah, nanti di dalam fikih muamalah itu ada turunannya yang lain-lain seperti itu. Baik, langsung pada materi kita. Sebelumnya kita akan sama-sama kembali mendefinisikan apa itu arti ekonomi Islam atau Islamic economic. What is Islamic economy? Ekonomi Islam ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ini dari definisi ekonomi Islam. Jadi semua ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi baik dari produksi, baik dari distribusi, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat definisi dari para ahli. Nah, ini kita akan baca menurut Muhammad Akram Khan. Ini ulama kontemporer atau cendekiawan kontemporer yang mana menjadi rujukan orang yang ada di seluruh dunia terkait dengan ekonomi Islam. Karena mereka ini bisa dikatakan bapak ekonomi Islam saat ini, pemikir ekonomi Islam saat ini. Makanya menurut para ahli ya, menurut Akram Khan, beliau mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki tujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atau SDA atas dasar kerjasama dan partisipasi. Ini menurut Muhammad Akram Khan. Lanjut kita masuk kepada versi Muhammad Abdul Manan atau disingkat MA Manan biasanya. Beliau seorang cendekiawan Muslim juga. Beliau mendefinisikan tentang ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Nah, ini definisi yang saya ambil di awal tadi, bahwa beliau mendefinisikan tentang ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi. Ini menurut Muhammad Abdul Manan. Kita lanjut kepada
Baiklah, terkait definisi dari Muhammad Chapra ini, kita dapati bahwasanya beliau mengartikan definisi dari ekonomi Islam itu bahwa sebuah upaya realisasi untuk mengetahui atau untuk mengukur kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang ada. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat juga tentang definisi dari muamalah. Jadi kita sudah bacakan dan kita pahami bersama definisi dari ekonomi Islam itu, baik dari beberapa ahli, salah satunya Umar Chapra, M. Amanan, kemudian Muhammad Akram Khan. Nah, ini definisi dari fikih muamalah dan muamalah. Istilah kan terbagi ya dalam arti luas. Jadi kalau kita lihat bahwasanya dalam artian sempit, muamalat merupakan bentuk tunggal dari muamalah. Muamalat merupakan bagian dari hukum Islam yang khusus berkenaan dengan tentang benda dan hak kebendaan yang terjadi dalam hubungan muamalah dalam arti luas dan syariah. Dengan kata lain, maksudnya syariat Islam merangkum aspek ritual atau ibadah dan aspek sosial atau muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisasian hubungan manusia dengan Khalik-Nya atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu tadi definisi muamalah. Nah, sedangkan fikih muamalah kalau kita lihat dalam pembahasan hari ini ialah pembahasan seputar hukum Islam di luar persoalan ibadah. Jadi di luar persoalan ibadah. Kayak syahadat, salat ya, puasa, zakat dan naik haji